Ibu Jemaat GPSI PKA yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai renungan singkat hari ini. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kita sukacita penuh. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu pujian, Sungai Sukacitamu Mengalir Dalamku. Cita
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan pada saat ini kita masih dapat berjumpa walaupun tidak secara langsung kita bertatap muka. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu dalam kesempatan yang indah. Kami boleh diberi kesempatan memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu. Kami menyediakan waktu sejenak untuk datang di hadirat-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu, membaca dan merenungkannya. Tuhan berkati kami supaya sungguh-sungguh firman-Mu menjadi pedoman, penuntun dalam hidup kami, untuk dapat kami memahami mana aturan-aturan hukum-hukum yang berlaku, yang harus kami jalani dalam hidup ini supaya kami hidup seturut kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, serta berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengar. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini, dimanapun saja kita berada, kita tidak terlepas dari yang namanya aturan. Atau tidak terlepas dari yang namanya hukum yang harus kita jalani dalam hidup ini. Mulai dari ruang lingkup terkecil, persekutuan terkecil, maupun yang lebih luas. Oleh karena itu tidak terkecuali dalam firman Tuhan pun Tuhan menghendaki kita menjalani aturan-aturan yang Tuhan kehendaki supaya kehidupan kita sepadan dengan firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam awal mula penciptaan, Tuhan Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Tentu bukan berarti Tuhan tidak mampu. Sehingga menciptakan harus ada hari pertama, harus ada hari kedua Tuhan menjadikan apa. Hari ketiga Tuhan harus menciptakan apa. Tetapi Tuhan Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang berkuasa, Allah yang mampu. Namun mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala sesuatu, segala isi. Tentu Tuhan menghendaki aturan supaya hidup kita teratur. Tuhan berfirman menjadikan segala sesuatu itu baik adanya. Dari hari pertama sampai hari terakhir penciptaan, Tuhan membuat begitu teratur. Memperlihatkan kepada kita bahwa hidup ini penuh dengan aturan. Dari firman Tuhan, Tuhan Allah kita adalah Allah yang menghendaki keteraturan. Mengapa harus ada aturan? Supaya hidup kita teratur. Bagaimana kita bayangkan kalau hidup kita tanpa aturan? Tentu hidup kita menjadi kacau. Sehingga dimanapun saja kita berada, bahkan dari zaman Alkitab, aturan-aturan sudah berlaku. Tema perenungan untuk kita pada saat ini The Golden Rule. Berbicara tentang semacam hukum emas, aturan emas. Ya. Jadi ada aturan khusus, hukum yang utama dan terutama. Ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah hukum Taurat dan kitab para nabi. Namun yang dikehendaki Tuhan di sini adalah kita belajar untuk mengasihi. Dari bagian Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, semuanya terangkum dalam satu hukum, yaitu hukum utama dan terutama, kasihilah sesamamu manusia. Itu paling utama adalah kasih Tuhan Allah. Kemudian Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama. Oleh karena itu, kalau segala sesuatu dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat, atau istilah sederhananya, segala sesuatu yang kita kehendaki supaya kita diperlakukan orang lain demikian, maka kita juga harus berbuat demikian.
Kita mengenal dalam Alkitab, Tuhan menghendaki kita berpedoman kepada segala 10 hukum. Dari hukum pertama sampai hukum ke-10 kita mengetahui mana yang harus kita jalani, mana yang harus kita jauhi. Semua itu sudah menjadi the golden rule. Aturan atau hukum emas itu menjadi pedoman yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. The golden rule merupakan istilah yang diberikan untuk ajaran utama Yesus juga dalam khotbah di bukit. Dan aturan emas itu di atas semuanya itu adalah kasih yang paling utama. Artinya bahwa kita sebagai orang percaya kita tidak menuntut ya, menerima kasih dari orang lain, tetapi bagaimana kita belajar memberi. Karena kita telah terlebih dahulu dikasihi. Yesus telah memberikan contoh teladan kasih itu dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Oleh karena itu bukan kita yang mengasihi Allah terlebih dahulu, tetapi Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Yesus telah lebih dahulu ya mengasihi kita. Oleh karena itu kita yang telah menerima kasih karunia Allah. Apa yang harus kita lakukan supaya golden rule berlaku dalam kehidupan kita? Kita menjadi contoh teladan pelaku golden rule dimanapun saja kita berada. Dalam kehidupan persekutuan, kehidupan rumah tangga, di gereja kita berhadapan dengan aturan. Di rumah ada aturan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara PPKM merupakan aturan yang harus kita ikuti. Menjaga protokol kesehatan di masa pandemi, menggunakan masker, menjaga jarak dan lain sebagainya. Semua itu kendati pun aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi bermanfaat supaya hidup kita teratur. Allah kita adalah Allah yang menghendaki keteraturan. Biarpun di mana saja kita berada, kita hidup sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Supaya kehidupan kita dalam menjalankan aturan-aturan yang berlaku menjadi berkat bukan batu sandungan. Terlebih the golden rule, hukum emas atau aturan emas tentang kasih melekat dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena Yesus Kristus telah terlebih dahulu memberikan teladan kasih itu di dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk mengasihi, itu hukum yang utama dan terutama. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan golden rule melekat dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga kita, dimanapun saja kita berada. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa dalam hidup ini terkadang kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak taat dengan aturan. Tetapi hari ini kami mau belajar Tuhan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang menghendaki keteraturan. Segala sesuatu Tuhan telah ciptakan teratur dan begitu rapi supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang taat dengan aturan, taat dengan hukum untuk mendatangkan berkat dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu dalam tema perenungan firman Tuhan, the golden rule, aturan atau hukum emas, biarlah melekat dalam pribadi, dipraktek ke dalam kehidupan kami. Hidup kami diberkati dan menjadi saluran berkat dimanapun saja berada. Berkati setiap kami pribadi dimanapun kami berada. Dalam tugas tanggung jawab panggilan kami. Sebagai pendeta, sebagai penatua diaken, majelis, jemaat-Mu Tuhan secara khusus GPSI Pancaran Kasih Allah. Dalam berbagai pergumulan, biarlah sungguh-sungguh kami dapat mengenal dan kami yang telah menikmati kasih Kristus, sungguh-sungguh dapat kami aplikasikan kasih itu dalam kehidupan kami dimanapun saja kami berada. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh hidup kami, tugas tanggung jawab peran panggilan kami masing-masing. Kami jalaninya dengan begitu teratur dan belajar untuk setia. Sebagaimana Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami, setia kepada kami. Biarlah golden rule yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami sungguh-sungguh berlaku dan menjadi berkat bukan batu sandungan. Oleh karena itu Tuhan, ini permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan.